Sebelum kepada acara yang pokok, sharing ilmu sebagai pembekalan untuk calon pengantin, terlebih dahulu akan dibacakan dulu ayat-ayat Al-Quran, yang mana yang akan dibacakan ini merupakan khutbah nikah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah nikah, isi khutbahnya itu menyampaikan 3 ayat Al-Quran dalam 3 surat yang berbeda. Surat yang pertama surat An-Nisa ayat 1, surat yang kedua Ali Imran ayat 102, dan surat yang ketiga yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, yang mana dari 3 ayat tersebut isinya adalah berbekal ketakwaan. Jadi bekal untuk pernikahan itu apa? Bekal untuk pernikahan itu adalah membawa ketakwaan. Nah, jadi dari 3 surat tersebut isinya itu berbekal ketakwaan, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Suara ini catatan. Baik, surat yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Terjemahnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Lalu berikutnya surat yang kedua adalah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Lalu ayat berikutnya adalah surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Alhamdulillah, barusan sudah dibacakan 3 ayat Allah, 3 firman Allah. Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Baik, sekarang masuk ke sesi tausiah, taujih khusus untuk calon pengantin Neng Farah. Ya, Neng Farah Rania Iskom yang insya Allah pada tanggal 12 Oktober ini akan melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala sesuatunya, keberkahan di dalam acara akad pernikahannya, diberikan kesehatan lahir batin. Itu untuk khusus Neng Farah ya, dan nanti calonnya Kang Muhammad Siddiq Hadi Tom, Bapak Insinyur Imam Thoib dan Ibu Dr. Datensi Ruyani pengiring bingah. Ya, ini kabar bahagia, kabar gembira untuk keluarga semuanya, sehingga dari kegembiraannya mengundang kita semua ke tempat ini ya, dalam rangka tasyakur bima jelang pernikahan Ananda Neng Farah Rania. Baik, supaya acara pernikahannya diberikan kelancaran, keberkahan, diadakan dulu taklim yang isinya taujih khususnya bagi Neng Farah. Umumnya untuk kita semua ibu-ibu, walaupun kita sudah lama menjalani ibadah rumah tangga ini, tetapi ternyata tolabul ilmi kita itu harus terus dilakukan, karena kita itu ternyata khusus yang sudah lama itu harus terus ya kita mendapatkan nutrisi ilmu yang dari Al-Quran dan hadis untuk semakin merasakan kenikmatan dalam menjalani ibadah rumah tangga. Jadi semakin lama rumah tangga itu bukan semakin garing Bu, bukan semakin hampa, tetapi sejatinya harus semakin dirasakan sakinah, gitu ya Bu ya, sakinah. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata usia saya sudah tua, rumah tangga saya sudah lama gitu. Tetapi insya Allah lamanya kita dalam rumah tangga itu sejatinya kita insya Allah mendapatkan banyak pahala. Begitu, amin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita semua berkumpul di sini di rumahnya keluarga Bapak Insinyur Imam Thoib dan Ibu Dr. Datensi Ruyanetru ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas undangannya Ibu, Bapak, dan Ibu
ibu-ibu semua, wasilah Ibu Yeni Majelis Taklim Nurul Iman, dari acara ini akhirnya kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ibu-ibu rahimakumullah, barusan yang disampaikan itu 3 ayat firman Allah dari 3 surat yang berbeda yang sudah kita dengarkan bersama. Isinya adalah tentang ketakwaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu harus berbekal dengan ketakwaan. Ternyata untuk bisa istiqomah berbekal ketakwaan itu ya Bu ya tidak mudah. Oleh karena itu butuh konsistensi, meluangkan waktu khusus untuk mencari ilmu agama. Jadi tidak cukup hanya sekarang acara tasyakur saja, Neng Farah. Untuk bisa istiqomah berbekal ketakwaan itu harus diupayakan, harus diperjuangkan. Itu dengan cara apa? Mengagendakan waktu khusus tholabul ilmi agama agar ketakwaan itu senantiasa ada di hati kita. Begitu Ibu. Nah, khususnya di acara ini saya ingin sharing ilmu bagi yang sudah mendapatkan ilmu ini, mungkin sebagai murojaah ya ibu-ibu ya. Bapaknya sendiri, ada teman bapak? Bapak sendiri ya, bapaknya sendiri saja. Biasa di mana-mana yang mendominasi mak-mak. Masya Allah ya. Nah nanti ada ibu saja ya, khusus soal undangannya nanti mungkin bapak-bapak di acara pernikahan. Nah memang sebetulnya yang wajib menasehati itu yang paling pokok adalah orang tuanya. Nah tapi Umi yakin orang tuanya pasti sudah lebih dulu menasehati atau memberikan bekal ke Neng Farah. Nah Umi di sini ingin sharing ilmu sebagai nasihat yang utamanya bagi diri Umi sendiri, ibu-ibu pada umumnya gitu. Karena memang kita itu harus sering mendapatkan nasihat. Ibu ya, nasihat dari mana Bu? Nasihat dari Allah dan Rasulnya. Nasihat Allah dan Rasulnya itu ada di mana Bu? Nasihat Allah dan Rasulnya itu tentu ada di panduan kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, apakah Al-Quran dan hadis berbicara sendiri? Tiba-tiba ada suara dari langit ke kita? Tentunya tidak. Kita harus menjemputnya. Firman Allah dan hadis Rasulullah itu ya Bu ya, menjemputnya di mana Bu? Di masjid-masjid. Ya, bisa sekarang juga dia ada di YouTube ya, di live streaming ataupun di online. Tetapi tentu saja mencari ilmu yang disyariatkan sebagai sunat, mengikuti sunatul awalin itu mencari ilmu dengan bimbingan guru. Karena kalau kita belajar tanpa guru bisa sesat, belajar salah guru lebih sesat. Oleh karena itu nomor 1 yang utamanya kita memohon doa kepada Allah supaya Allah mengirimkan kepada kita itu guru yang sahihah, guru yang benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa belajar dengan baik sesuai yang disyariatkan. Masuk kepada nasihat di sini, Umi ingin menyampaikan nasihat bagi sepasang pengantin baru. Gitu ya Bu ya. Berarti wabil khusus ini mah Bu, wabil khusus untuk Neng Farah ya. Jadi ini nasihat bagi sepasang pengantin baru. Nah umumnya untuk kita Bu, jangan kalah semangat. Nah ya, jangan kalah semangat menjalani rumah tangga ini ya. Harus selalu semangat dan termotivasi. Baik, di sini tuh ada 3 nasihat gitu ya yang akan disampaikan untuk pengantin. Yang pertama, hendaknya pasangan pengantin baru taat kepada Allah dan saling menasehati untuk taat kepadanya dan hukum-hukumnya yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak boleh mendahulukan kebiasaan atau pandangan yang dominan di tengah manusia. Nah ini nasihat yang pertama ini bagus sekali.
hendaknya pasangan pengantin berarti Bu, baiknya saling menasehati ini sebelum menikah. Jadi memang di dalam Islam itu tidak ada pacaran, tidak ada. Yang ada juga ta'arufan, perkenalan. Tetapi ta'arufan di sana itu bukan sekedar apel, bukan sekedar bertemu biasa. Tetapi ta'arufan di sana itu adalah dalam rangka sudah menentukan mau menikah, ke jenjang pernikahan. Jadi perkenalannya itu bukan hanya sekedar perkenalan biasa, tetapi sudah menentukan diagendakan mau menikah. Kemudian ada ta'arufan, diskusi, sharing, ta'aruf. Alhamdulillah teteh. Jadi tidak masuk pacarannya, tetapi ke masa ta'arufan. Jadi kalau ta'arufan itu kenalannya itu sudah punya visi misi. Punya visi misi bagaimana untuk membangun rumah tangga sesuai syariat. Jadi poin yang pertama, saling menasehati calon. Jadi baiknya calon ya, calon pengantin itu sudah ada waktu untuk saling menasehati, saling mengoreksi bagaimana pola pikirnya, bagaimana pola hatinya, sehingga akan menentukan kepada pola sikapnya. Ini benar-benar harus dibangun sebelum menikah, gitu Bu. Kalau tidak, itu bisa menjadi sebuah permasalahan, gitu, permasalahan di rumah tangga. Bisa jadi nanti itu permasalahan itu panjang, terus aja dilakukan permasalahan ini karena tidak adanya kesamaan, tidak adanya satu fikroh, satu pemikiran, gitu Bu. Bagaimana satu fikroh yang disesuaikan oleh syariat? Kembali kepada Al-Quran dan hadis, begitu Bu. Nah sebagaimana di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 Ibu, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah Bu, makanya di dalam hadis kan dikatakan ya, kalau memilih calon pasangan itu ada 4 kriteria, gitu kan? Ini sudah populer nih hadisnya, 4 kriteria. Yang pertama apa? Yang pertama itu lijamaliha. Boleh kita melihat kecantikannya, ketampanannya, boleh banget. Dan itu masuk fitrah manusia, gitu. Jadi lihat cakep, cantik, boleh. Itu ada di hadisnya, kriteria yang masuk lijamaliha. Begitu. Kemudian yang kedua, limaliha, karena hartanya. Ya tadi kan fisik ya Bu ya, dari fisiknya. Lalu limaliha, hartanya, boleh kita melihat hartanya? Boleh. Begitu kan. Untuk melihat kemapanan gitu ya, kemapanan, kesejahteraan ekonominya. Lalu yang berikutnya linasabiha, nasabnya, keturunannya. Karena nanti itu pun akan berpengaruh, begitu. Itu 3 kriteria Ibu yang harus diperhatikan. Terakhir itu lidini, agamanya. Nah kata Rasulullah, pilihlah yang paling baik di antara itu adalah agamanya, karena agamalah yang akan menyelamatkan. Jadi ada 4 kriteria, tetapi tetap yang harus diperhatikan itu adalah agama. Nah, kalau dicontohkan ketika memilih yang paling baik itu agama itu bagaimana? Apakah kita harus memilih santri? Apakah kita harus memilih ustadz?
Apakah harus memilih dari orang pesantren? Nah ternyata tidak seperti itu ya Bu ya, karena setiap jodoh itu memang sudah Allah takdirkan masing-masing ya Bu. Nah bisa dilihat walaupun bukan ustaz, walaupun bukan dari pesantren, tetapi dia perhatian terhadap agamanya, yaitu bisa dilihat dari sholatnya. Jadi kalau kita merasa kebingungan, aduh, kita harus memilih agamanya gimana? Sudah tidak ada orang pesantren meminang saya, itu kan sampai kebingungan, jadi tidak menikah. Nah, tidak seperti itu. Syariat Islam itu tidak sekaku itu. Begitu Ibu ya. Jadi silahkan background pendidikannya dari manapun Bu, karena kita meyakini dan kita percaya semua skill, semua kemampuan, semua background itu tuh datangnya dari Allah juga ya Bu ya. Kemampuan seseorang gitu kan, bidang setiap orang berbeda-beda, itu hakikatnya datang dari Allah juga. Tetapi bagaimana ketika bidang yang dimiliki, keahlian yang dimiliki itu mampu menjadikan dia seorang hamba Allah, begitu ya, seorang dokter, seorang insinyur, seorang arsitek, jadi siapapun gitu Bu, dia bisa tetap menjadi hamba Allah kalau tidak pernah melupakan waktu-waktu sholat. Itu katanya. Jadi nomor satunya itu adalah bagaimana ibadah sholatnya. Ketika seseorang perhatian di ibadah sholatnya, berarti dia sedang menjadi hamba Allah. Berarti itu harus dipilih. Begitu. Kemudian yang kedua, selain ibadah sholatnya benar, apa? Perhatian terhadap belajar ilmu agama. Nah itu semua akan kita lihat dari sesi ta'aruf. Bagaimana ketika sesi ta'aruf perhatian dia terhadap waktu sholat. Kalau terhadap Allah saja dia abai, lalai, bagaimana dengan kita, calon istrinya? Begitu. Jadi itu harus menjadi nilai atau poin utama ketika kita mau memilih pasangan calon untuk anak kita atau cucu, misalkan ibu punya cucu. Nah kasih tahu ternyata faktor yang utama yang harus kita lihat itu adalah agamanya. Tapi ternyata syariat Islam itu luas dan tidak kaku. Melihat agama itu adalah dia mampu tidak menjadi hamba Allah dengan memperhatikan waktu sholat. Yang kedua, perhatian terhadap ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan semangat dalam beragama itu kepada orang yang dicintai. Semangat dalam urusan duniawi Allah kasih ke setiap orang, baik yang taat ataupun yang tidak taat. Tetapi Allah memberikan khusus spesial taat atau semangat dalam mencari ilmu agama hanya untuk orang-orang yang dicintai Allah. Nah itu saja. Jadi dua hal nih untuk melihat apakah calon kita itu benar-benar soleh atau tidaknya. Dan kata Rasulullah, pilihlah agamanya, adalah dua poin itu yang paling pokok. Sholatnya tepat, benar, tidak lalai, kemudian terus semangat mencari ilmu agama. Nah ternyata di poin pertama itu, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan semua hukum, sebuah hukum, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak taat. Nah, orang-orang yang senantiasa mengagendakan waktu khusus untuk thalabul ilmi nanti akan memberikan kepribadian dia itu lembut hatinya, mudah menerima nasihat. Ketika Allah dan Rasulnya berkata seperti ini, di hatinya itu tidak ada penolakan-penolakan, tidak banyak bicara, tidak banyak alasan, tetapi dia sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Nah, oleh karena itu sebelum melangkah kepada pernikahan selalu luruskan niatnya. Niatnya apa nih? Menikah itu ibadah. Gitu. Jadi pernikahan itu adalah, rumah tangga itu, pernikahan itu adalah ibadah. Titik, udah. Ibadah, tidak ada koma. Nah, berarti saat kita mau menjalani ibadah rumah
harus kita selalu dicek, selalu niatkan ibadah karena Allah. Berarti saat kita masuk gerbang rumah tangga itu, saya sedang ibadah. Ketika mau melayani suami, niatkan ibadah. Nah, kenapa harus selalu diniatkan ibadah? Agar kita mendapatkan pahala, kemudian segala sesuatunya itu akan ringan kalau diniatkan ibadah. Sebagai bukti hamba Allah, sebagai bukti hamba Allah selalu diniatkan ibadah. Nah itu nih, yang pertama ibadah. Menikah itu adalah ibadah. Kalau ibadah itu tentunya ada aturan. Bagaimana supaya ibadah kita diterima menjadi menjadi pahala, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi harus mencari ilmu, ya. Jadi cek Sunda nama wayah. Nah, ibadah mah karena ada aturannya harus mengikuti aturan tersebut. Kalau tidak mengikuti aturan tersebut maka akan celaka. Begitu ya. Itu yang pertama ya, nasihatnya itu harus saling menasehati satu sama lain nih calon pasangan, dan terus Bu saling menasehati tidak sebelum menikah, terus sampai sudah menikah, sampai sekarang pun harus terus terwujud saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu nasihat yang kedua, masing-masing dari pengantin harus komitmen untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang Allah wajibkan atas dirinya kepada pasangannya. Karena itu misalkan seorang istri, janganlah ia meminta agar sederajat dengan suami dalam seluruh haknya. Demikian pula seorang lelaki tidak memanfaatkan kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya menjadi pemimpin dalam keluarga untuk menzolimi istri dan memukulnya tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi nasihat yang kedua itu, masing-masing dari pengantin itu harus komitmen melaksanakan kewajiban dan hak-hak yang Allah wajibkan. Jadi fokus di hak dan kewajiban yang sudah Allah syariatkan. Begitu nih. Karena setiap kita itu di dalam menjalani kehidupan sudah punya hak dan kewajiban masing-masing. Berarti dari 1001 masalah yang terjadi di rumah tangga itu sebetulnya penyebabnya apa? Penyebabnya ada kesalahan atau ketidakseimbangan dari hak dan kewajiban. Udah beres. Begitu. Jadi masalah saya itu ini. Setiap rumah tangga mempunyai masalah masing-masing, dan ternyata Bu, masalahnya itu pada banyak-banyak. Masalahnya itu banyak-banyak. Gitu ya. Setiap rumah tangga itu. Ya alhamdulillah semua juga. Kenapa alhamdulillah Umi? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala sesuatu yang terjadi tidak berkesesuaian dengan hati, segala sesuatu yang terjadi yang dalam tanda kutip nih keburukan, ketidaknyamanan, ya berarti kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau sesuatu yang terjadi berkesesuaian dengan hati atau menyenangkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Jadi tetap alhamdulillah ya. Kalau kita mendapatkan ujian yang tidak berkesesuaian, alhamdulillah. Kalau yang berkesesuaian, alhamdulillah. Tapi kesananya beda. Nah itu pun harus dengan ilmu ya, tahu teh. Gitu. Aduh, banyak yang merapat ke Umi qadarullah ya, semuanya qadarullah. Banyak yang merapat ke Umi pasangan-pasangan rumah tangga yang menjalani rumah tangga itu, yaitu permasalahan. Pasti kalau yang merapat pasti permasalahan. Nah, disimpulkanlah gitu dari 1001 masalah itu, balik lagi ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri. Berarti semua harus kembali lagi membuka Al-Qur'annya, membuka tafsirnya, hadisnya, bagaimana hak dan kewajiban masing-masing. Jangan dulu mengambil langkah perceraian sebelum memahami hak dan kewajiban masing-masing. Nah kebanyakan di kita itu karena kurang ilmu, jadi lebih banyak kita itu konflik
adu pendapat bukan di akar masalah. Bukan di akar masalah. Akar masalahnya dikembalikan lagi kepada hak dan kewajiban. Nanti terlihat kalau dikembalikan lagi kepada hak dan kewajiban yang sudah Allah tetapkan, nanti akan terlihat di mana ini masalahnya. Nah, kebanyakan kita itu tidak dikembalikan lagi kepada syariat, tapi yang dibahas itu di permukaannya. Kalau bahasa Sundanya mah cangkang, dicangkang. Jadi manusia itu ramenya tuh di masalah cangkang. Oh, cangkang teh nanti. Cangkang. Jadi apa sih nih heboh gitu ya? Ini tuh permasalahan tuh nih heboh sampai sekarang musim medsos ya. Jadi di medsos dia dipiralkan, musim viral. Padahal semua itu kita difokuskan, digiring membahas cangkang. Itu kan dosa semua, apalagi yang ikut berkomentar, ikut dosa. Kenapa kita ikut berkomentar di masalah yang kita tidak jelas akar permasalahannya? Sebetulnya mudah menjawab semua permasalahan di rumah tangga itu, sangat mudah. Kenapa mudah? Bosan, kembalikan lagi kepada hak dan kewajiban. Apakah sudah masing-masing menunaikan atau belum? Gitu kan? Nanti terlihat banget, Bu, sangat terlihat. Oh, di sini permasalahannya. Begitu. Jadi subhanallah, syariat Islam itu sudah betul-betul memberikan peta yang sangat lengkap, detail. Tinggal kita mencarinya dan mengamalkan. Kan nomor satunya kan dari tahu dulu ya, Bu ya. Boro-boro mau mengamalkan ya, belum tahu. Nah, makanya di dalam kitab Bukhari ada sebuah judul yang judulnya Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Berarti harus berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Kita mau ngomong ini, kita mau bersikap ini, mana ilmunya? Gitu. Kalau beramal tanpa ilmu itu nanti dosa karena salah tanpa ilmu. Nah, syariat itu sudah benar-benar memberikan panduan yang lengkap, yang detail, yang spesifik. Benar tuh di kajian Umi di setiap Kamis sore di Nurul Iman. Nah, kita membahas itu tuh yang detail-detail ya Bu ya, yang detail-detail itu dibahas Bu. Masya Allah. Nah, itu syariat itu, Masya Allah Bu, kita tuh bakal cinta banget lah dengan syariat itu, karena kita itu benar-benar Bu dikawal Bu, bagaimana cara bersikap, berkata itu dikawal oleh ilmu itu. Jadi kelihatan nanti kalau kita tanpa ilmu, astagfirullahaladzim ya, kita banyak istighfar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kata syariat. Jadi ketika suami itu memang lebih tinggi makomnya dari istri, itu memang kata syariat. Iya. Jadi istri itu benar-benar harus khidmat kepada suami. Karena memang suami sudah Allah lebihkan derajatnya daripada istri. Sampai ada hadis yang mengatakan kalaulah gitu ya, karena keagungan seorang suami, aku akan suruh seorang istri sujud kepada suami. Jadi sebetulnya untuk istri mah mudah, kata syariat. Mudah, kata syariat apa? Surganya itu adalah taat kepada suami. Jadi selalu cek hati suami, keriduan suami atas ucapan dan tingkah istri. Kalau mau ke surga, jadi begitu nih. Jadi surganya istri mah ada di ridho suami, ada di ketaatan suami.
Begitu. Jadi tugas istri itu bagaimana? Selalu mengecek hati suaminya. Apakah suami kita senantiasa ridho apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan? Begitu. Jadi itu. Jadi surga istri mah memang khidmat, taat kepada suami. Ini syariat yang berbicara. Begitu ya. Nah, kalau melihat fenomena sekarang, karena memang kepribadian seseorang itu bisa dipengaruhi juga oleh lingkungan, apalagi lingkungan saat ini yang mulai menggeser dari syariat, mulai menjauh dari syariat, sehingga banyak para wanita istilahnya itu ingin menyamakan derajat, begitu kan? Sehingga akhirnya dari fenomena ini berpengaruh kepada femininitas seorang perempuan, seorang bunda ingin diratakan saja, begitu kan? Sehingga keluar maskulinitasnya itu, istilah itu terkadang jadi mendominasi maskulinitasnya, sehingga banyak para wanita ingin mendominasi di rumah tangga. Nah, ini sebagai sebuah gambaran, ini mulai bergeser dari syariat, begitu. Ini untuk para istri. Jadi selama suami memerintah urusan duniawi, selama tidak bertentangan dengan syariat, taatlah. Begitu. Jadi kehidmatan seorang istri kepada suami itu yaitu keberkahan. Yaitu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu berangkat dari taat, khidmat, gitu ya. Nah, sebaliknya, wahai para suami, wahai para lelaki, kalian itu jangan memanfaatkan keqawaman atau kelebihan yang sudah Allah berikan kepada para suami, dimanfaatkan sewenang-wenang. Nah, itulah kalau tanpa ilmu itu bisa terjadi, dan bahkan memang kebanyakan seperti itu, betul kan? Sehingga suami bertindak sewenang-wenang, jadi otoriter, menggunakan power sebagai qawam, sebagai pemimpin, tapi tidak sesuai syariat. Begitu, Bu. Ya, sekarang saya sedang membersamai, menyupport salah satu seorang istri yang sudah bertahun-tahun didiamkan oleh suami. Didiamkan, jadi silent treatment. Nah, katanya menggunakan silent treatment. Katanya ini sebagai hukuman dari suami saya, Umi. Saya katanya dihukumkan. Memang saya punya kesalahan. Saya sudah minta maaf nih ke suami. Terus kata suami gimana? Ya, dimaafkan. Tetapi setelah ngomong dimaafkan itu didiamkan udah bertahun-tahun. Jadi dimaafkannya hanya di mulut saja, tidak dengan hati, tidak matching. Berarti itu belum memaafkan ya, Bu ya? Karena memaafkan itu harus matching. Iya, lahir dari hati, diucapkanlah dan sesuai dengan tingkah laku. Jadi secara mulut dia sudah bilang dimaafkan, tetapi setelah itu apa Ibu? Didiamkan bertahun-tahun lamanya. Sudah adanya penelantaran nafkah lahir batin, dan itu kalau ditinjau dari ilmu kesehatan mental sudah masuk KDRT. KDRT penelantaran nafkah lahir batin. Si istrinya biasa aja memberikan pelayanan, memasak, biasa aja. Sudah siap, tersedia di meja makan, Pak makan ya nanti. Selama si istrinya ada di rumah, dia tidak akan keluar. Istrinya masuk ke kamar, dia keluar makan. Selalu seperti itu setiap harinya. Itu bayangkan Bu, bagaimana perasaan istrinya. Bagaimana perasaan istrinya? Kebayangkan ngepris. Bagaimana? Campur aduk lah. Bagaimana ya? Bu. Nah, akhirnya kenapa si istri itu kenapa ngepris, beku, bingung gitu harus bagaimana? Karena suaminya selalu mencuci otaknya, menggunakan kepoweran dengan dalih saya seorang qawam, tetapi tidak tepat. Saya sebagai pemimpin, kamu harus nurut.
Nah, selalu seperti itu. Yang saya lakukan ini katanya dari Allah dan Rasulnya. Si istri itu kan bingung. Satu sisi saya tidak mau menjadi istri yang durhaka. Saya ingin menjadi istri soleha yang taat kepada suami. Tetapi kenapa suami tidak menjadi role model yang baik? Betul kan? Kalau saya salah, nasihatilah dengan baik. Tidak. Jadi dia itu terus suami itu bilang taat kepada suami, taat kepada suami. Tetapi caranya tidak sesuai. Begitu. Nah, jadi akhirnya bagaimana dengan kondisi rumah tangga seperti itu? Begitu kan? Itu dua pilihan. Mau tetap bersabar, bertahan tapi dengan kesabaran yang tingkat tinggi. Artinya apa? Ya sudah di posisi tawakal, pasrahkan saja kepada Allah dengan kondisi suami seperti itu, atau boleh mengajukan cerai, gugat cerai. Karena kondisi sudah seperti itu, ibu sudah bertahun-tahun lamanya dalam keadaan diam. Bagaimana yang rumah tangga seperti itu? Nah ini maaf yang parah, bukan menakut-nakuti. Ini mah contoh ketika di suatu rumah tangga yang tadi suami itu apa, dia mengaku seorang qawwam sebagai pemimpin tapi tidak mengamalkan kepemimpinannya dengan baik. Padahal Allah memang sudah memberikan anugerah kepada suami itu lebih dari perempuan, tetapi jangan sewenang-wenang. Itu contoh kasus seorang laki-laki yang sewenang-wenang. Padahal secara tolabul ilminya dia rajin tolabul ilmi. Gitu. Lalu apa yang kenapa kok bisa seperti itu? Tadi kan tolabul ilmi salah satu cara untuk menjemput hidayah taufik. Ternyata ilmunya tidak memberikan cahaya ke dalam hatinya. Kenapa? Dari cerita istrinya itu, dia itu ada keangkuhan, ada kesombongan. Berarti orang yang sombong dan angkuh itu tidak istighfar dan tobat. Jadi tidak istighfar dan tobat. Karena sejatinya orang yang rajin istighfar tobat itu dia akan mengakui kesalahan. Nah, suami tersebut tidak pernah mengakui kesalahannya. Dia selalu merasa benar, istrinya saja yang salah. Betul, ibu, egois. Dan menurut ilmu penelitian, ternyata dari fitrahnya seorang laki-laki itu memang keegoannya lebih tinggi dari ibu. Betul. Jadi ibu jangan heran ya kalau suami ibu tuh egois. Jangan heran. Emang Bapak? Ya Pak, fitrah Pak, memang sesuai fitrah. Memang sesuai fitrah. Jadi jangan heran, makanya saya belain Bapak. Jadi artinya apa? Jangan heran kalau ibu merasa suami saya egois. Itu memang secara fitrahnya egonya lebih tinggi dari ibu ya. Ibu jangan heran. Nah, tetapi agar keegoannya itu tetap on the track, harus dikawal oleh ilmu. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, Allah sudah melengkapi adanya seorang yang begitu dominasi maskulinnya, dominasi femininnya. Itu sudah kelengkapan, kesempurnaan Allah ciptakan di dalam sebuah rumah tangga. Jangan terbalik. Begitu. Yang lebih banyak maskulinnya ya ayah, yang lebih banyak femininnya ya ibu. Jadi masing-masing sudah ada fitrahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu apa? Gitu kan? Mengelolanya dengan baik sesuai ilmu, sehingga tidak tertukar kefitrahan itu. Yang menjadi masalah di dalam rumah tangga itu ketika terjadi tertukarnya fitrah. Nah, contoh tadi itu adalah dia menggunakan power sebagai kefitrahan maskulin laki-lakinya benar, tetapi bagaimana? Yaitu dia tidak diiringi dengan istighfar dan tobat. Kenapa tidak diiringi tolabul ilmi? Ibu rajin tolabul ilminya, rajin, tapi tidak diiringi tobat dan istighfar. Iya, ilmunya tidak dipraktekkan, tidak menjadi amal, tidak menjadi
begitu ya Bu ya. Nah, ternyata mana dalil bahwa ayah itu memang dilebihkan. Seorang suami, seorang lelaki itu memang dilebihkan oleh Allah. Mana dalilnya? Di surat An-Nisa ayat 34. Wah, ini nih Ibu Nurul Iman tuh lagi seru-serunya ya. Kita mau lagi pembahasan kajian di Komisi sore itu lagi seru-serunya kalau sudah bab rumah tangga. Jadi di surat An-Nisa itu jantungnya itu memang di surat di ayat 34. Jadi jantungnya surat An-Nisa itu paling serunya pembahasan tafsir surat An-Nisa itu ada di ayat 34. Karena di dalamnya menjelaskan tentang kelebihan karakter atau kriteria suami yang soleh itu bagaimana, kriteria wanita soleha itu bagaimana. Nah ini serunya dibahas, dikupas tuntas ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah ini dalilnya. Jadi kalau bapak-bapak rada ego itu, ini dalilnya memang Allah lebihkan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain itu wanita. Jadi salah satu trik ibu-ibu agar tetap harmonis sakinah dalam menjalani rumah tangga, jangan mengusik keegoannya. Jangan mengusik kekowamannya, jangan. Jadi kalau suami sudah terusik tentang keegoannya, dia akan marah. Begitu ya. Nah, di antara tugas suami itu bagaimana? Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi kewajiban suami itu memberi nafkah. Itu kita dikupas tuntas di tafsir, jadi tidak akan mungkin dibahas tafsirnya di tasyakur sekarang nih. Jadi kita nanti belajar lagi di kelas khusus tentang ilmu rumah tangga, membedah tentang tafsir ini. Ini mah gambaran umum bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelebihan suami di atas istrinya. Ketika si istri taat kepada Allah dari surat ini, nanti akan ada istilah tuh beda gitu dari sikapnya, ketawaduan, ketundukan, kekhidmatan kepada suami. Lalu berikutnya karakter atau kriteria istri yang solehah bagaimana? Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solehah itu ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Nah, jadi wanita solehah itu adalah wanita yang taat dulu kepada Allah, baru ke suami. Iya. Jadi taat itu kepada Allah dulu. Taatnya itu kepada Allah dulu nih. Gitu. Lalu kepada suami. Sehingga ketika kita mau taat kepada suami, niatnya atau dilandasi taat kepada Allah. Nah itu, sehingga saat suami sedang tidak soleh, sedang ada ujiannya, istrinya tetap berbuat baik kepada suami. Karena kebaikan itu bukan karena suaminya, kebaikannya karena Allah. Nah Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri salah seorang kami atas diri suaminya? Beliau menjawab, engkau memberinya makan bila engkau makan. Tuh. Jadi istri berhak mendapatkan makanan dari suaminya. Jadi hak istri dari suami adalah engkau memberinya makan bila engkau makan, engkau memberinya sandang jika engkau mengenakan pakaian, dan janganlah engkau mendoakan keburukan pada wajahnya, jangan engkau memukul, dan jangan pula engkau mendiamkannya kecuali di dalam berumah. Bagaimana hal-hal ini tidak dilakukan sementara sebagian kalian telah menggauli sebagian yang lain, kecuali yang diperbolehkan untuk dilakukan terhadap mereka. Subhanallah. Jadi ciri-ciri qawam, ciri-ciri lelaki yang baik itu adalah dia menjalani
kewajibannya memberikan hak terhadap istrinya, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Begitu ya. Itu qawam yang benar sesuai syariat. Nah, sehingga nasihat yang kedua ini ini tidak cukup gitu hanya sekali kita pelajari, dua-duanya harus ada waktu khusus terus membahas memahami hak dan kewajiban. Jadi Neng Farah, tentang hak dan kewajiban suami istri itu ternyata berjilid-jilid ilmunya, harus terus dipelajari. Sampai sekarang pun Umi masih belajar. Sampai sekarang sudah 96 lah pernikahan Umi, 96. Enak 2024 sudah tahun. 28. 28 Bro, ini pinter matematika. 28 tahun rumah tangga Umi dengan Ustadz Ibu. Tapi kami masih terus belajar tentang hak dan kewajiban suami istri. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang ada. Justru semakin banyak mencari ilmu, semakin terlihat betul kebodohan kita, kekurangan kita. Terus aja belajar. Itu ya Bu ya. Kenapa terus belajar? Karena ujiannya pun terus berdatangan ya Bu ya, yang akan berpengaruh kepada hak dan kewajiban suami istri. Nah, salah satu contoh nih, Neng. Salah satu contoh di masing-masing kehidupan itu punya hak dan kewajiban. Contohnya apa? Kandang ya. Lah ya. Nah, gini Neng. Ini khusus untuk Neng ya, umumnya untuk kita. Jadi begini, biasanya nanti salah satu contoh permasalahan di rumah tangga itu adanya konflik antara mantu dan mertua. Begitu ya. Contoh nih salah satu. Jadi ujian-ujian rumah tangga itu banyak sekali kan, 1001 masalah atau Umi juga ya. Tapi tenang Neng, tenang. Jadi semua insya Allah bisa dibereskan dengan ilmu. Betul. Nah, salah satu contoh nih bekal untuk Neng ya, khususnya masalah mantu dan mertua itu selalu menjadi rating pertama di urusan rumah tangga. Begitu. Nah, apa sih istilahnya itu apa sih penyebabnya? Yaitu penyebabnya itu memang kan dua-duanya wanita kan, biasanya kan mertua perempuan kan dengan mantu perempuan yang menjadi suka konflik itu kan, dia sama-sama perempuan, sama-sama femininnya kan kuat gitu kan secara psikologis, jadi wajar. Nah, lalu kunci utama yang bisa membereskan masalah antara mertua dan mantu itu ya adalah suaminya. Begitu. Jadi qawamnya yang harus benar sesuai syariat. Kalau qawamnya benar sesuai syariat, insya Allah masalah antara mantu dan mertua itu akan bisa diselesaikan. Jadi qawamnya harus mencari ilmu. Begitu ya, itu di hak dan kewajiban. Nah, jadi artinya ketika biasanya gitu di masalah apa? Biasanya di masalah cuan ya. Biasanya yang menjadi daya tarik pembicaraan itu masalah cuan. Ketika suami kita memberikan nafkah kepada ibunya. Jadi Neng perlu diketahui ya, hak terbesar suami kita itu adalah nanti ibunya Neng. Gitu ya. Jadi hak terbesar nanti suami Neng Farah itu adalah ibunya. Nah, makanya nanti ibu ya. Nah, istilah itu nanti ada ujian kecemburuan. Bisa ada ujian kecemburuan. Jadi pahala derajat bagi ibu mah dari kesolehan Neng Farah. Solehah menjadi istri solehah bagi suaminya. Jadi ketika Neng Farah menjadi wanita solehah bagi suaminya, di antara bukti kesolehan istri tersebut, dia itu ridho gitu. Suaminya punya dua dapur. Dapurnya mana? Dengan mertuanya. Karena hak terbesar itu adalah ibunya bagi suami. Nah, ketika ibu
misalkan istrinya itu patuh taat kepada suaminya, ganjarannya surga bagi kita. Ini tuh ujian, nanti ujian-ujian di dalam rumah tangga salah satunya. Nah, kepahaman, adanya pemahaman terhadap itu kan ilmu dorongannya, ketaatan kepada Allah. Saya ingin punya pahala surga dari kesolehan anak saya berbakti kepada suami. Nah itu ya ibu ya, jadi jangan khawatir Neng, ketika ada masalah-masalah nanti di rumah tangga, kalem, ada solusinya, ada ilmunya, maka terus rajin-rajinlah bertawun. Terakhir ibu, nasihat yang terakhir adalah secara khusus nih, wanita berkewajiban menaati suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan sang suami dalam jangkauan kemampuannya. Sebab ini merupakan hak yang Allah utamakan kaum lelaki di atas kaum wanita, sebagaimana disebutkan dalam 2 ayat sebelumnya. Ya, kan tadi tanya ciri wanita soleh taat kepada Allah dan suami. Begitu. Nah, di antara hadis yang mengatakan ketaatan istri kepada suami adalah tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya selain puasa Ramadan. Berarti saum sunat. Tuh bukti kali. Karena agung, bukti keagungan suami untuk melaksanakan ibadah sunat saja istri harus izin kepada suami. Subhanallah ya Pak ya, syariatnya betul-betul mengagungkan Bapak. Mengagungkan Bapak syariatan. Nah ibu kan jangan sirik. Loh, kan sunnah. Ya, jadi ini Bu, ini sunnah ya, sunnah, ibadah sunnah. Ibu masya Allahnya, saking agungnya makom Bapak, makom suami. Ketika ibu mau melaksanakan ibadah sunat, mau saum, mau tahajud, itu kan harus minta izin kepada suami. Kenapa sampai seperti itu? Karena ada kebutuhan suami yang lebih penting dari ibadah sunat. Punten, Neng, ini mah udah mau nikah ya? Mubasyarah itu adalah hubungan suami istri. Hukum mubasyarah apa? Wajib. Hukum mubasyarah wajib. Mubasyarah itu hukum hubungan suami istri. Itu hukumnya wajib. Sholat tahajud, saum sunat itu kan sunat. Tuh kan, tinggal Bu. Berarti bagaimana? Harus lebih perhatian terhadap mubasyarah, melayani suami, memenuhi kebutuhan. Itu kaitannya Bu. Kenapa harus sampai minta izin kepada suami untuk melaksanakan ibadah sunat? Karena melaksanakan ibadah wajib. Nah begitu ya, Neng Para ini bekal nih, banyak bekalnya Pak. Masya Allah, begitu Bu. Jadi jangan menolak suami. Nah lalu berikutnya, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah seorang wanita menunaikan hak robnya dengan baik sampai ia menunaikan hak suaminya. Seandainya suaminya meminta dirinya saat berada di pelana, ia tidak menolak suaminya. Gitu ya. Nah lalu yang terakhir sekali, ada salah satu hadis mengatakan, bila seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah surga melalui pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Begitu nih para bekal dari syariat yang melalui Umi sampaikan. Hakikatnya ini tazkirah atau pesan untuk Umi sendiri yang menyampaikannya, karena ternyata perjuangan ibadah rumah tangga itu terus harus kita perjuangkan dan ikhtiarkan untuk bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk Neng Para dan untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah dan Rasulnya. Adapun kesalahan itu semata-mata datangnya dari Umi pribadi yang menyampaikan sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan. Mungkin itu Ibu Bapak yang bisa diberikan, mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Sama-sama Ibu. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana
azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Umi sudah memberikan pembekalan khusus bagi Neng Farah. Tapi ini yang tarik nafasnya ibu-ibu sana ini tinggalkan ala lohok. Bagaimana ibu-ibu? Ya, jadi mungkin ibu terkenang, jangan merasa menyesal ya menangkan sisi itu. Aduh, kenapa tidak ada 4 poin yang tadi gitu ya Umi ya? Bagi ibu itu semuanya dan takdirullah. Dan mungkin untuk saya sendiri dan teman-teman yang lainnya yang di aktif ya di Majelis Taklim, alhamdulillah banget dah. Allah takdirkan Umi ada di sini. Kita terus saya merasakan sendiri nih, karena kan dalam kehidupan itu yang dirasakan masalah tuh ada terus, ada pasti karena hidup itu adalah masalah. Tapi insya Allah dengan ilmu, kalau tanpa ilmu tidak bisa ya. Dengan ilmu itu seolah-olah masalah itu biasa-biasa saja. Insya Allah kita mari sama-sama kita berjuang menjalankan rumah tangga kita masing-masing, tentunya dengan tuntunan Quran sunnahnya Allah, supaya hidup itu selalu kita termotivasi ya, menjalani dengan penuh ketenangan. Baiklah ibu sekalian, mungkin acara tidak ada tambahan. Ada tambahan. Mau ditutup? Tidak ada tambahan. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Oh ya, ada sesi tanya jawab. Baik. Tentang Neng Farah ya mau bertanya, boleh? Atau ibu-ibu yang lain ini? Neng Farah ada sesi ini ya tanya jawab, kita siapkan, mangga kalau ada yang mau bertanya. Mumpung ada Umi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang amat kita cintai. Saya sebetulnya tersindir oleh kata-kata MC. Ya, karena saya tidak ada pasangan saya. Yang keduanya, saya merasakan bahwa ini saya peroleh baru sekarang. Jadi saya merasakan bahwa hanya satu penyesalan dan selalu beristighfar. Nah, sekarang ini yang ingin saya tanyakan, sebetulnya kita ibu-ibu mungkin tidak perlu merasa terbebani sekali, dalam arti pasti karena belum ada ilmunya ya Bu ya. Kita tahu sekarang Allah masih tentunya. Yang keduanya yang ingin saya tanyakan begini, sebetulnya apa yang ingin sampaikan kalau untuk kami yang sudah tidak ada suami itu akan sangat berguna buat anak-anak kami. Jadi tidak ada yang tidak berguna. Jadi saya sangat mengharapkan Umi akan selalu sehat dan selalu bersama kita di hari Kamis. Alhamdulillah sudah cukup, saya tidak bertanya karena sudah 2 kali ya. Sudah cukup jelas. Saya bertanya. Testimoni ya Mas. Testimoni Bapak yang mulai. Kalau istrinya diminta untuk ikut pengajian terus nggak mau, disuruh ikut sholat jamaah di masjid nggak mau, itu berarti saya sudah bebas ya dari kewajiban saya. Saya harus menyuruh gitu ya. Ya, jadi tugas kita itu sebagai hamba Allah hanya menasehati, tapi menasehatinya tentu dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Jadi ciri qawam yang benar itu adalah dia berbaik, cara itu baik kepada istri gitu ya. Dari tutur kata nomor satunya hatinya dulu tulus gitu. Karena menikah itu ibadah, jadi cara menasehatinya juga dengan baik begitu. Kemudian salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang itu adalah suami yang berbuat baik kepada istri dan keluarganya. Nah, kalau dari segi cara misalkan sudah berusaha begitu, masih belum, nah, jangan berputus asa ya, masih belum berubah istrinya itu, kita doakan terus, kemudian tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya Allah lah yang mengurus hati istri kita.
Ya, Allah lah yang membolak-balikkan hatinya. Kita itu tidak diberi wewenang untuk merubah. Kita itu tidak diberi wewenang untuk merubah seseorang. Jadi teruslah berjuang untuk menasehatinya secara baik. Betul kata Bapak, kalau kita sudah berusaha, kita sudah lepas dari hisaban. Tetapi di dalam hidup ini jangan pernah ada kata sudah. Jangan pernah ada kata sudah. Teruslah kitanya pun mencari ilmu, karena ada sebuah quotes sebagai motivasi kita. Hanya yang lembutlah yang mampu melembutkan. Hanya yang bahagialah yang mampu membahagiakan. Hanya yang berdayalah yang mampu memberdayakan. Jadi itu untuk kitanya. Jangan pernah merasa sudah, saya sudah berusaha, saya sudah berjuang. Jangan berkata sudah, saya sedang berjuang. Dari kata sudah itu bisa menutup ilmu, menutup ikhtiar. Tapi kata-kata saya sedang berjuang, saya terus, perjuangan saya terus diiringi dengan istighfar dan tobat saya. Perjuangan saya terus diiringi dengan tawakal saya, dengan istighfar saya. Begitu Pak. Masih ada lagi, maka ibu-ibu sebelah sayap kiri nih, ruangan 1. Ruangan 1 ada Bu Lina, ada di sana, ada yang bertanya? Tidak ada, cukup ya. Aku iya, Masya Allah. Oh, mangga. Mau tanya Bu Ustaz, jadi kan saya sama suami kan nanti kemungkinan ada beberapa saat challenge suami, nanti kemungkinan beberapa saat ada yang jarak jauh, karena kan saya kerjanya di BSD Tangerang, tapi masih bisa hybrid, memang kayak selang-seling satu hari gitu. Nah ini beberapa kali kita udah diskusi dari awal, memang waktu awal taruh sampai saat ini pun gitu kan, karena memang belum nikah jadi belum tahu bagaimana gitu ya akhirnya gitu. Nah dan kebijakan dari kantor itu memang selalu berubah-ubah kan, misalnya harus bisa WFH terus atau bisa WFO atau gimana gitu nantinya. Nah kalau selama saya diizinkan kan sekarang jika WFH, tapi kalau kemarin itu dari calon suami saya masih dalil sama beberapa kajian yang pernah dia baca gitu ya. Kalau safar kan memang yang nggak tahu itu maksimal 3 hari aja dari suami juga udah kena, mungkin ada dosanya gitu kalau misalnya nggak dijagain nih istrinya, nggak ditemenin untuk safar gitu kan. Seorang istrinya itu jadinya takut nanti kena fitnah dan godaan setan kan waktu istri keluar rumah itu sangatlah banyak gitu kan. Nah tapi ternyata setelah dibaca malah kurang dari 3 hari pun itu juga termasuk ya, udah keluar dari rumah aja udah banyak godaannya. Jadi memang selalu harus di dekat suami, di dekat rumah. Nah jadi yang bikin kita bergalau itu adalah setiap saya pergi ke WSD itu apakah jadi dia dosa juga, karena kan jauh dari dia nggak bisa dijaga. Sedangkan kalau emang saya di rumah gitu ya, atau kerjanya dari rumah kan memang di rumah lebih aman lah ya, lebih jauh dari fitnah. Nah itu sih saya juga jadi galau, dia juga jadi galau gitu. Jadi dosanya itu gimana kalau yang safar itu gitu. Subhanallah ya, ini calon pengantin bertanya. Jadi kalau ditinjau dari segi syariat itu ciri qawam yang benar itu memang menyuruh berhenti istrinya kerja, istrinya berhenti bekerja. Cuma nanti kan secara kauniyah dilihat dulu kan kondisional juga kan, Islam tidak kaku gitu. Jadi yang paling pokok nih, hukum yang paling utamanya nih, ciri qawam yang benar itu qawam yang sudah siap dengan segala sesuatunya kan tadi kan. Ya udah ketika istrinya bekerja, mau menikah udah berhenti bekerja, itu yang idealnya, karena terjadi betul tadi Teteh. Jadi istri itu istri keluar itu fitnah gitu, karena kata Rasulullah jihad kunna fi buyutikunna, jihad kalian itu adalah di rumah-rumah kalian. Betul Teh, jadi yang dikatakan itu betul sekali begitu. Nah akhirnya tapi nanti lihat juga kondisinya masing-masing kan berbeda kan. Hanya Teteh dan suami yang tahu nih kenapa kita harus masih terus bekerja. Itu
Artinya apa? Berarti kalau ditakdirkan para wanita harus bekerja, itu keimanan itu harus di boosternya itu luar biasa, di boosternya lebih gitu. Nah, mudah-mudahan kita tuh nomor satunya bermunajat kepada Allah dan berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan walaupun saya memang harus bekerja karena memang kondisinya kita punya alasan misalkan harus bekerja, ya Allah bantu hamba gitu, berilah hamba perlindungan, keamanan sehingga hamba bisa tumaninah, sehingga kemaslahatan gitu yang didapatnya itu teh. Nomor satunya berdoa dulu kepada Allah. Kalau toh memang saya harus masih bekerja gitu kan, kita tidak bisa memaksakan kan, ada kontrak atau gimana lah untuk kerja kan, atau kondisi juga yang memungkinkan harus kebutuhan yang harus dicukupi misalkan, kita kan tidak tahu, kita juga tidak langsung menjudge menghakimi bahwa berdosa, tidak teh, tapi nanti ngobrol dulu dengan suami gitu, tujuan saya harus tetap bekerja itu apa, begitu kan, diobrolkan. Nah, kalau misalkan untuk saat ini memang harus bisa bekerja, berarti saya harus memohon doa kepada Allah supaya Allah mengkondisikan saya itu di tempat yang aman, terjaga, walaupun memang harus jauh dulu dari suami. Begitu nomor satunya teh. Yang keduanya memang teh, nanti ujian rumah tangga yang LDR itu tuh luar biasa. Jadi beda itu ujiannya dengan yang sama serumah, begitu teh. Itu pun harus disiapkan ilmunya dan boosternya gitu. Jadi kalau ini malah misalkan ada step 1, step 2 ada booster. Nah itu teh untuk kondisi-kondisi yang teteh mah ya bekerja kemudian LDR, itu teh boosternya itu harus berlipat-lipat begitu. Jadi persiapan komunikasi yang baik dengan suami. Komunikasi yang baik itu tentu harus dibangun dengan syariat. Begitu teh ya. Ya jadi kondisional memang betul secara hukum seperti itu. Tapi kondisional juga. Gitu kita ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Sudah masih ada cekap atas ya. Alhamdulillah ibu semua, mudah-mudahan pertemuan atau perkumpulan kita di tempat ini Allah selalu barakahi dan kita semua dalam keadaan sehat-sehat, terutama untuk keluarga besar Bapak Insinyur Imam Thoib dalam pelaksananya insya Allah minggu depan, tadi salah tanggal 22, tanggal 12 ya, tanggal 12 Oktober. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, terutama sehat-sehat, dan tentunya marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang belum puasanya jawab, datanglah hari Kamis dulu. Oh iya, boleh, ini ada masukan. Marilah sama-sama, ini Umi ada di Masjid Nurul Iman setiap hari Kamis ya. Maka ibu-ibu sadayana di atas, insya Allah kita perlu semangat mencari ini. Kembali Pak. Iya, diambil kaki ibu biar ada anunya itu kan. Ya, acara foto Bu sekarang. Dalam Bu, ke dalam Bu. Iya, dari sini saya dibakar.